Elang merupakan salah satu dari hewan yang terdapat di seluruh dunia dengan berbagai keanekaragaman jenisnya. Elang bahasa Inggrisnya eagle merupakan burung pemangsa berukuran besar dari suku Accipitridae. Di Indonesia ada berbagai jenis elang. Berikut adalah beberapa elang yang hidup ditemukan di alam Indonesia. Pada video sebelumnya yaitu jenis elang yang ada di Indonesia bagian 1 dan 2 sudah dijelaskan jenis elang yang ada di Indonesia antara lain elang hitam atau Indian Black Eagle, elang brontol atau Changeable Hawk Eagle, elang Jawa atau Javan Hawk Eagle, elang Papua atau Raja Wali Papua, Papuan Eagle, elang ular bido atau Crested Serpent Eagle, elang ular jari pendek atau Short-toothed Snake Eagle, elang Sulawesi atau Sulawesi Hawk Eagle, elang ular Sulawesi atau Sulawesi Serpent Eagle, elang Wallace atau Wallace Hawk Eagle, elang Flores atau Flores Hawk Eagle, elang tiram atau osprey, dan elang laut perut putih atau White-billed Sea Eagle. Nah, untuk video terakhir mengenai pembahasan tentang jenis elang yang ada di Indonesia atau video bagian 3 ini, akan dibahas jenis elang berikutnya, yaitu elang bondol atau Brahmini kite, elang ikan kepala abu atau Grey-headed fish eagle, elang ikan kecil atau lesser fish eagle, elang perut karat atau Rufous-bellied eagle, elang paria atau black kite, elang rawa tutul atau spotted harrier, dan elang sikep madu atau oriental honey buzzard. Sebelum lanjut menonton video ini, saya minta dukungannya untuk menekan tombol like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung channel ini agar terus maju. Elang bondol, Brahmini kite. Elang bondol bahasa latinnya Haliastur indus adalah spesies burung pemangsa dari familia Accipitridae. Elang bondol berukuran sedang 43–51 cm, memiliki sayap yang lebar dengan ekor pendek dan membulat ketika membentang. Bagian kepala, leher dan dada berwarna putih, sisanya berwarna merah bata pucat. Bagian ujung bulu primer berwarna hitam, dan tungkai berwarna kuning. Pada individu anak secara keseluruhan berwarna coklat gelap, pada beberapa bagian bergaris-garis putih mengkilap. Penyebaran elang bondol di India, Cina Selatan, Asia Tenggara, Indonesia, Australia. Di Indonesia, penyebarannya ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Sedangkan di Indonesia dan India, dapat ditemukan di daerah pedalaman. Di Kalimantan sendiri, elang bondol dapat ditemui di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Keberadaan elang bondol di sana melimpah. Elang bondol lebih mirip burung pemakan bangkai dibanding burung pemangsa, namun burung ini memangsa buruan kecil seperti ikan, kepiting, kerang, katak pengerat, reptil, dan bahkan serangga. Elang bondol mencari makan di atas daratan maupun di atas permukaan air. Burung ini terbang melayang di ketinggian 20–50 meter di atas permukaan. Elang bondol menangkap mangsanya di atas permukaan air dengan cakarnya. Burung ini tidak menyelam ke dalam air. Elang bondol juga memakan bangkai dari sisa-sisa makanan dan sampah sehingga burung ini cukup umum ditemukan di sekitar pelabuhan dan pesisir tempat pengolahan ikan. Walaupun sering memakan bangkai, elang bondol bukanlah pemangsa yang pasif. Burung ini mendirus burung-burung pantai di area pantai berlumpur sambil terbang untuk mengidentifikasi kelemahan. Dapat menyerang pemangsa yang lebih besar seperti elang laut dada putih untuk mencuri makanan. Elang bondol memakan tangkapannya saat terbang untuk menghindari pencurian. Habitat terbaik untuk elang bondol adalah area tepi laut yang berlumpur seperti hutan mangrove, muara sungai, dan pesisir pantai. Burung ini juga dapat ditemukan di lahan basah seperti sawah dan rawa. Berkembang biak pada bulan Januari, Agustus, dan Mei Juli. Dirami selama 28–35 hari. Anakan mulai belajar terbang dan meninggalkan sarang umur 40–56 hari. Menjadi dewasa mandiri setelah 2 bulan kemudian.
Pada tahun 1989, elang bondol dan salak condet dijadikan sebagai maskot kota Jakarta. Hal itu bisa dilihat di kawasan Cempaka Putih. Di sana terdapat sebuah patung tegak berdiri, yakni patung burung bondol membawa salak condet. Di India, dianggap sebagai representasi kontemporer Garuda, burung suci Wisnu. Di Malaysia, Pulau Langkawi menunjukkan sebuah batu seperti Aquarius yang digunakan untuk menghias tembikar dan mengarah pada warna bulu primer burung. Sebuah fabel dari tengah Pulau Bougainville menceritakan seorang ibu yang meninggalkan anaknya di bawah pohon pisang sambil berkebun. Dan si bayi melayang ke langit sambil menangis dan berubah menjadi kaangnang, yaitu elang bondol, dan kalungnya berubah menjadi bulu burung. Elang ikan kepala abu atau grey-head fish eagle. Elang ikan kepala abu bahasa Latinnya Ichthyophaga ichthyaitus adalah spesies burung elang yang lebih sering dijumpai di pinggiran hutan yang kondisi sungainya masih bagus. Ini masuk dalam genus Ichthyophaga, familia Cipitridae. Elang yang dalam bahasa Inggris bernama grey-head fish eagle, berukuran besar 70 cm, berwarna abu-abu coklat dan putih. Dewasa kepala dan leher abu-abu, dada coklat, sayap dan punggung coklat gelap, perut, paha, dan pangkal ekor putih, ujung ekor bergaris lebar hitam. Remaja, bagian atas coklat kekuningan, bagian bawah bercoret coklat dan putih. Ekor coklat mengkilap dengan ujung bergaris hitam. Iris coklat sampai kuning, paruh dan sera abu-abu, tungkai tanpa bulu, dan kaki putih sampai kuning. Penyebaran di India, Asia Tenggara, Filipina, Sulawesi, dan Sunda besar. Tidak umum, tetapi penyebarannya luas di sepanjang sungai di Sumatera dan Kalimantan. Sekarang jarang ditemukan di Jawa Barat, pernah ditemukan di Jawa Timur, tetapi tidak ada catatan terbaru. Tempat hidup dan kebiasaan sering mengunjungi daerah perairan, sungai, danau, dan rawa di hutan dataran rendah. Menukik menerkam ikan ketika terbang atau dari posisi bertengger di pohon. Jarang terbang melayang-layang. Namanya juga elang ikan, pasti makanan utamanya ikan. Cara berburu yang menarik dan biasa untuk jenis elang dalam hal menangkap mangsanya. Bergerak cepat dari pohon tempatnya bertengger untuk menangkap ikan pada saat ikan muncul ke permukaan. Bergerak cepat dari tenggeran yang dekat dengan aliran air ke permukaan air untuk menangkap ikan. Membuat sarang yang sangat besar dari tangkai dan ranting. Menggunakan sarang yang sama sepanjang tahun. Telur 1-2 berwarna putih kotor. Informasi mengenai masa pengeraman dan anakan tumbuh dewasa belum tersedia. Elang ikan kecil, lesser fish eagle. Burung elang ikan kecil masih satu kerabat dengan elang ikan kepala kelabu Ichthyophaga ichthyaitus. Jenis elang ikan yang lebih sering dijumpai di pinggiran hutan yang kondisi sungainya masih bagus ini masuk dalam ordo Falconiformes, familia Cipitridae, genus Ichthyophaga. Elang yang dalam bahasa Inggris bernama lesser fish eagle ini dipublikasi pertama oleh Salomon Muller dan Herman Schlegel pada tahun 1841. Burung ini berukuran sedang sekitar 60 cm, memiliki bulu dengan warna kecoklatan. Warna abu-abu terlihat dari kepala, leher dan dada serta warna bagian perut putih. Dibandingkan elang ikan kepala kelabu, jenis ini memiliki ukuran lebih kecil dan ekor gelap. Untuk individu remaja memiliki warna coklat lebih pucat dan tubuh bagian bawah kuning tua polos. Bagian warna iris atau lingkar mata kuning atau coklat dengan warna paruh abu-abu gelap. Kaki abu-abu.
habitat dan kebiasaan menghuni hutan dari dataran rendah sampai dengan ketinggian 1.500 meter. Lebih sering ditemukan di pinggir sungai dengan kondisi air yang masih alami. Kebiasaan di alam elang ikan kecil akan bertengger di salah satu dahan di atas sungai sambil menunggu ikan yang muncul ke permukaan. Menangkap ikan dari tenggeran dan membawa ke pohon dengan kedua kakinya. Menghabiskan waktu dengan berpindah-pindah tempat bertengger di pinggir sungai atau danau dan hanya sesekali soaring. Makanan utamanya ikan. Cara berburu yang menarik dan biasa untuk jenis elang dalam hal menangkap mangsanya. Bergerak cepat dari pohon tempat bertengger untuk menangkap ikan pada saat ikan muncul ke permukaan. Bergerak cepat dari tenggeran yang dekat dengan aliran air ke permukaan air untuk menangkap ikan. Dari sisi sebaran burung elang ini tersebar sangat luas mulai dari kawasan Himalaya, Asia Tenggara, semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Seperti elang pada umumnya, sarang elang berukuran besar yang diletakkan di pohon yang tinggi. Posisi pohon sarang cenderung dekat dengan aliran sungai. Jumlah telur mencapai 2-4 butir. Elang perut karat, Rufous Bellied Eagle. Elang perut karat atau Lophotriorchis kianeri adalah satu jenis burung pemangsa dari keluarga Accipitridae, subkeluarga Accipitrin, dan genus Lophotriorchis. Elang ini dapat dijumpai di beberapa daerah berhutan tropis dari semenanjung Asia Selatan atau Asia Tenggara. Elang perut karat berukuran agak kecil untuk jenis elang dengan memiliki panjang tubuh antara 46-61 cm dan berat tubuh sekitar 733 gram untuk jantan dan betina sekitar 800 gram dengan rentang sayap antara 105-140 cm. Berwarna coklat kemerahan, hitam, dan putih dengan jambul pendek. Dewasa, mahkota, pipi, dan tubuh bagian bawah kehitaman, ekor coklat dengan garis hitam tebal dan ujung putih. Dagu, tenggorokan, dan dada putih bercoret hitam, sisi tubuh, perut, paha, dan bagian bawah ekor coklat kemerahan dengan coretan hitam perut. Pada waktu terbang terlihat bercak bulat yang pucat pada pangkal bulu primer. Remaja, tubuh bagian atas coklat kehitaman dengan bercak kehitaman pada mata, alis dan tubuh bagian bawah keputih-putihan, iris merah paruh kehitaman, sera dan kaki kuning. Daerah penyebaran elang ini ada di beberapa daerah seperti India Selatan, Himalaya, Asia Tenggara, Filipina, Sulawesi, dan Sunda Besar. Penghuni yang tidak umum pada kawasan hutan sampai ketinggian 1.500 meter di Sunda Besar. Terdapat dua subspesies yang sudah dikenali, yaitu Sumber Elka, Kioneri, Despare. 1835, India Timur Laut dan Nepal, India Barat Daya dan Sri Lanka. Sumber Elka, Formosus treseman, 1924 Burma dan Hainan melewati Indochina dan semenanjung Malaysia ke Sunda Besar, Bali, Filipina, dan Sulawesi. Suara percikan tinggi didahului dengan nada-nada awal yang tinggi. Mendiami kawasan hutan di pinggir hutan, terlihat berputar-putar atau meluncur rendah di atas pohon. Terbang mengitari teritori, menyerang secara cepat mangsa di permukaan tanah atau di tajuk pohon, mirip dengan alap-alap kawah. Memakan burung termasuk ayam hutan dan merpati, juga memakan mamalia antara lain tupai. Ketika musim berbiak tiba antara bulan Desember sampai Maret, elang perut karat mencari pohon tertinggi dalam hutan yang lebat di Asia Selatan. Sarang berukuran besar dibangun oleh sepasang induk dengan menggunakan ranting pohon dan dedaunan berisi telur satu butir yang dirami secara bergantian oleh induknya. Elang ini terkenal sangat agresif dalam mempertahankan sarang ketika ada pengganggu.
Elang paria, black-eyed. Elang paria Milvus migrans adalah spesies burung pemangsa dari keluarga Accipitridae. Burung ini dianggap sebagai spesies yang paling melimpah dari keluarga Acipitrid. Meskipun beberapa jumlah telah mengalami penurunan dramatis, burung elang ini berukuran sekitar 65 cm, bulu berwarna coklat gelap dengan ekor menggarpu yang khas. Pada waktu terbang, bercak pucat pada pangkal bulu primer terlihat kontras dengan ujung sayap yang hitam. Kepala kadang-kadang berwarna lebih pucat dibandingkan dengan punggung. Remaja, kepala dan tubuh bagian bawah bergaris-garis kuning tua. Pada bagian iris mata berwarna coklat, pala abu-abu, sera dan kaki abu-abu biru. Tempat hidup di daerah terbuka, pantai, pelabuhan, dan kota. Terbang melingkar anggun dengan kepekaan perlahan. Bertengger pada tiang, kawat, pohon, bangunan, dan tanah. Sangat adaptif, memakan berbagai macam hewan yang ada di sekitarnya. Dari serangga kecil, udang, ikan, tikus, sampai kelinci. Juga sesekali memakan buah sawit, menangkap mangsa baik yang ada di permukaan tanah dan perairan. Serangga besar ditangkap saat di udara dan langsung dimakan. Seringkali mencari makan di tepi perairan. Terbang relatif rendah dan lamban saat survei. Sarang elang ini biasanya terletak di tebing, bangunan atau percabangan batang yang menggarpu. Material sarang berupa ranting, daun, plastik, kertas, tulang serta kulit sisa mangsa. Telur 1-4, biasanya 2-3, interval bertelur 1-2 hari. Telur dirami 26-38 hari oleh induk betina, sedangkan induk jantan bertugas mencari makan. Anak mulai berbisa terbang dan meninggalkan sarang usia 42-50 hari. Persebaran elang paria mencakupi Afrika, Eurasia, sampai Australia. Pengunjung musim dingin yang langka dari Asia Timur sampai Sumatera Utara dan Kalimantan bagian utara. Terdiri atas 7 subspesies dengan daerah persebaran. Elang rawa tutul atau elang tutul, spotted harrier. Elang rawa tutut atau sering disebut elang tutul, warna bulu yang tutul, lurik menyerupai batik yang sangat indah. Dengan begitu elang ini tergolong memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis elang lainnya. Elang rawa tutul merupakan elang yang kebiasaannya mendiami habitat savana. Padang rumput dengan sedikit pohon, lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter, secara umum menghindari daerah perairan. Seringkali terlihat sendirian atau berpasangan, terkadang dalam kelompok kecil sampai 5 individu. Satu-satunya keluarga elang rawa yang memiliki kebiasaan bersarang pada pohon yang masih hidup. Elang ini biasa memburu mangsa burung terestrial seperti gemak, pipit, bondol, tikus, reptil, dan sesekali bangkai hewan. Berukuran sedang 50-61 cm, jangkung dan langsing. Jantan berukuran lebih kecil dibanding betina. Tubuh bagian bawah berwarna abu-abu kebiruan dan merah karat dengan totol-totol putih. Kepala dan muka merah karat bergaris abu-abu, dengan tipe muka mirip dengan burung hantu. Tubuh bagian atas abu-abu. Ekor berstrip gelap dengan ujung ekor putih. Kaki dan ekor relatif panjang. Iris kuning pucat, sera kuning pucat, kaki hitam. Biasanya diam, teriakan nyaring dan tajam, termasuk burung penetap di Sulawesi dan Kepulauan Sula, Maluku, serta burung migran di Sumba dan Timur. Juga dapat ditemui di Australia, termasuk dalam daftar merah IUCN, resiko rendah.
Elang sikep madu atau Oriental Honey Buzzard. Sikep madu Asia. Burung sikep madu Asia merupakan salah satu jenis burung pemangsa atau salah satu dari beberapa jenis elang dari keluarga Accipitridae dan genus Pernis. Sikep madu Asia atau dengan bahasa para peneliti burung menyebutnya Pernis Petilorhynchus orientalis atau Pernis orientalis untuk yang ras oriental atau pengembara migrasi, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya disebut Oriental Honey Buzzard atau juga disebut dengan sebutan Crested Honey Buzzard. Elang sikep madu termasuk jenis elang yang dapat dijumpai di beberapa daerah Indonesia. Ciri-ciri sikep madu Asia Oriental Honey Buzzard atau Pernis Petilorhynchus. Elang sikep madu Asia tergolong jenis elang berukuran sedang dengan ukuran tubuh sekitar 52-68 cm. Berat tubuh jantan sekitar 750-1280 gram dan betina sekitar 950-1490 gram dengan rentang sayap sekitar 115-155 cm. Warna sangat bervariasi dalam bentuk terang normal. Dari dua ras yang berbeda, masing-masing meniru elang yang berbeda dalam pola warna bulu. Terdapat garis-garis pada ekor yang tidak teratur. Semua bentuk memiliki tenggorokan berbercak-pucat kontras, dibatasi oleh garis tebal hitam, sering dengan garis hitam mesial. Ciri khas ketika terbang kepala relatif kecil menyempit, leher agak panjang, sayap panjang menyempit, ekor berpola. Pada saat soaring ekor cenderung mengembang, iris jingga paruh abu-abu. Beberapa perjumpaan memiliki sera kuning, bulu berbentuk sisik terlihat dalam jarak dekat. Ras dipisahkan oleh warna bulu, ukuran dan jambul. Ras orientalis bersayap panjang 408-495 mm, relatif pucat dengan jambul kecil atau tidak sama sekali. Ras ruficolis bersayap lebih pendek 388-445 mm, sebagian besar gelap di atas dengan jambul pendek. Ras philippensis juga bersayap pendek 415-436 mm, relatif lebih panjang, tidak pucat. Dengan pembatas bagian dada yang relatif sedikit. Ras palawanensis gelap keseluruhan dengan dada sangat dibatasi, jambul pendek. Ras torquatus umumnya kaya warna dan gelap, dengan jambul yang berkembang dengan baik 60-70 mm, dan ras Petilorhynchus berwarna merah kecoklatan, dengan jambul hingga 100 mm. Penyebaran dan ras elang sikep madu Asia secara global terdapat 6 subspesies dengan persebaran berbeda yang meliputi habitat sikep madu Asia. Burung elang yang sumber makanannya ulat, kadang kepompong, makan tawon dan lebah ini sering mengunjungi hutan pegunungan. Sewaktu terbang kepakannya dalam diikuti luncuran panjang, melayang tinggi di udara dengan sayap datar. Untuk ras migran jenis ini sering terlihat di kawasan yang terbuka, bahkan di perkotaan. Kebiasaan sikep madu Asia sering mengunjungi hutan pegunungan. Ciri sewaktu terbang adalah beberapa kepakan dalam yang diikuti luncuran panjang, melayang tinggi di udara dengan sayap datar. Mempunyai kebiasaan aneh yaitu merampas sarang tawon dan lebah, memakan lebah, tempayak, madu, sampai materi sarang lebah. Juga memakan buah-buahan yang lunak dan reptilia. Suara sikep madu Asia keras. Tingkatan nada meninggi seperti bunyi lonceng dengan 4 tingkatan nada. Sikep madu akan masuk musim kawin umumnya pada bulan Juni sampai pertengahan September sepulang mereka dari pengembaraannya yaitu dari Asia Tenggara termasuk Indonesia yang kemungkinan menjadi tujuan akhir. Data ini ditunjukkan dari publikasi oleh Higuchi profesor dari Jepang yang melakukan penelitian menggunakan satelit tracking, jadi kemanapun si burung terbang akan terlacak. Dan hasilnya Indonesia lah negara terakhir yang menjadi persinggahan si burung dari Siberia ini menghabiskan musim dingin di negaranya. Sepulang dari masa pengembaraannya, sikep madu akan melakukan kawin dan membuat sarang.
Di Siberia, sarang berukuran lebar hingga 80 cm dengan kedalaman lebih kurang 25 cm. Material sarang sama seperti elang pada umumnya yang terdiri dari ranting kering dan dedaunan hijau walaupun jarang menggunakan daun. Beda lagi di India. Di India, dari segi ukuran lebih kecil dengan lebar sekitar 40-50 cm dengan kedalaman 20 cm. Telur berjumlah 2 butir dengan masa pengeraman sekitar 28-35 hari. Status sikep madu Asia, ras yang berjambul panjang Torquatus dan Patilorhynchus adalah jenis penetap dan ras Palearctica timur yang berjambul pendek orientalis pengunjung musim dingin, migran. Melakukan migrasi pada musim dingin selama bulan Agustus sampai November dan kembali bulan Maret hingga Mei. Di Indonesia diketahui masuk melalui Sumatera, Borneo, Sulawesi, kemudian ada beberapa jalur lagi sampai ke wintering area. Di Jawa, lokasi pengamatan migrasi di Jawa Barat adalah Puncak Bogor, Gunung Tangkuban Perahu, Papandayan, Cibodas, Halimun Salak. Kemudian ke timur melewati Merapi, Semarang, Bromo ke Bali, Lombok sampai Flores. Kemungkinan di Flores mereka menetap selama di utara sedang musim dingin hingga kembali musim semi, spring migration. Sedangkan untuk status perlindungan sama seperti jenis burung pemangsa lainnya, jenis ini di Indonesia dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. PP 7 dan 8 Tahun 1999. KITS, Appendix 2. Melestarikan alam dan menjaga lingkungan hutan bisa menjaga keberadaan mereka dari kepunahan. Jangan melakukan perburuan secara liar untuk memperjualbelikannya, apalagi keberadaan mereka sudah terancam. Banyak binatang yang bersifat endemik yang artinya hanya dapat dijumpai di tempat kita. Mari kita jaga kelestariannya.